Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, jadi apa sih makna yang terkandung dalam lagu yang tadi kalian dengarkan? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut menegaskan kecintaan kita terhadap tanah air walaupun pergi jauh. Nah, pada bab kali ini kami dari kelompok 1 ingin mengajak kita semua untuk lebih mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional dan Ipolexosbudhankam. Pada akhirnya, kami mengharapkan kita semua dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Pada materi bab 6 ini, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dibagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua ada ancaman di bidang Ipolexosbudhankam, dan yang ketiga ada peran masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Subbab yang pertama, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita memasuki apa-apa saja yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional, marilah kita melihat peta dunia. Jika kita lihat, negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh 2 benua yaitu Asia dan Australia, dan berada dalam 2 samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang strategis dan ideal. Posisi silang ini tidak hanya meliputi aspek kewilayahannya saja, ada pula aspek kehidupan sosial, yaitu yang pertama, pendudukan Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ada ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, ada ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang keempat, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang kelima, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem kontinental di utara dan sistem maritim di selatan. Posisi silang tersebut merupakan potensi yang sangat baik untuk Indonesia atau malah bisa jadi ancaman besar bagi integrasi nasional ini. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi 2, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi 2, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datanya bersumber dari pihak internal. Contoh ancaman militer dalam negeri antara lain yaitu disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimbangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Dan yang kelima, melakukan KKN. Sedangkan ancaman militer negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal. Contoh ancaman militer luar negeri yakni pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional, arus globalisasi yang banyak, dan bahaya perang nuklir. Bentuk-bentuk ancaman militer antara lain yakni agresi, bombardemen, blokade, sabotase, spionase, dan perang saudara. Yang pertama ada agresi.
Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Yang kedua ada bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang ketiga ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Yang kelima ada spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Dan yang terakhir ada perang saudara. Perang saudara merujuk pada perseteruan antara dua pihak yang bukan merupakan kubu berlawanan, melainkan sekutu atau saudara. Perang ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari perebutan kekuasaan hingga perbedaan ideologi yang akhirnya menciptakan bentrok. Ancaman di bidang non-militer. Apa sih ancaman di bidang non-militer itu? Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu penyebab ancaman non-militer yaitu pengaruh dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, maupun keselamatan umum. Apa aja ya kira-kira contoh dari ancaman non-militer? Contoh ancaman non-militer antara lain adalah korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi, hingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Ada loh cara untuk mengatasi ancaman di bidang non-militer ini, antara lain meningkatkan kualitas SDA dan SDM, membangun lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan, serta meningkatkan sistem pendidikan. Sekarang kita masuk ke subbab B, yaitu ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman integrasi nasional dibagi menjadi 5, yaitu bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ancaman di bidang ideologi itu? Ancaman ideologi yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tatanan pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis Gerakan Aceh Merdeka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman di bidang ideologi menimbulkan beberapa akibat yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Ancaman di bidang ideologi juga bisa diatasi dengan beberapa strategi. Di antaranya, memahami lebih dalam tentang arti Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas.
Yang kelima, sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Kedua, ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik terdiri dari ancaman luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama yakni ancaman luar negeri, terdapat intimidasi, provokasi, blokade politik, dan terorisme. Yang kedua yakni dalam negeri, terdapat kudeta, separatisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga yakni ancaman bidang ekonomi. Ancaman bidang ekonomi terdiri dari inflasi, banyaknya pengangguran, infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masih ada masalah teror konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus tetap ditingkatkan. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Lalu, apa sih peran masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional? Jadi, yang pertama adalah tidak membeda-bedakan keberagaman. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga adalah membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Dan yang keempat, melakukan gotong royong. Yang kelima adalah menggunakan fasilitas dengan baik. Yang keenam, mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Yang ketujuh adalah menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Nah, gimana nih teman-teman atas materi yang telah kita sampaikan? Jadi, agar teman-teman semua semakin paham dengan materi ini, yuk mengerjakan latihan soal berikut. Untuk jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.